Halo, jumpa lagi dengan channel YouTube saya, Dr. Juniarti Aka. Ini adalah hari Lebaran kedua dan saya ingin membahas bagaimana performance dari saham selama bulan puasa yang baru saja kita lewati bersama-sama. Tetapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah bagi rekan-rekan yang merayakan. Mohon maaf lahir batin. Selamat berkumpul, menikmati kumpul keluarga setelah mungkin hampir 2 tahun ya tidak mudik. Nah, kembali ke saham di bulan puasa. Nah, bulan puasa itu sebenarnya adalah satu momen istimewa khususnya bagi Indonesia. Karena kita tahu bahwa fenomena-fenomena istimewa ini biasanya dapat dilihat dari acara mudik gitu ya, yang memang sangat ditunggu-tunggu. Kemudian juga cerita kemacetan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah fenomena atau cerita-cerita mengenai bagaimana THR yang memang sangat diharap-harapkan untuk diterima di bulan-bulan puasa karena menjelang kebutuhan-kebutuhan yang makin tinggi di hari Lebaran. Nah, bagaimana dengan kinerja saham di Bursa Efek Indonesia selama bulan puasa tersebut? Menurut pengamatan saya, fenomena mudik dan THR itu sangat terasa juga di dalam bursa efek di dalam saham di bursa efek di Indonesia. Nah, tercatat bahwa saham-saham yang bulan sebelumnya begitu semarak kok digoreng, khususnya saham-saham bank-bank kecil, terlihat mereka berguguran di bulan puasa ini. Apalagi penyebabnya jika bukan karena closing untuk bekal pulang kampung dan THR. Nah, bagaimana bisa terjadi hal tersebut? Hal seperti itu. Kenapa kok ada relasi antara bulan puasa dengan kinerja saham di Bursa Efek Indonesia? Nah, hal ini terjadi karena menurut data yang saya peroleh di Bursa Efek Indonesia, jumlah investor retail non institusi saat ini memang mendominasi volume perdagangan harian di Bursa Efek Indonesia. Ciri-ciri investor retail tersebut adalah mereka biasanya berusia lebih muda, dan umumnya juga kurang memiliki wawasan fundamental yang memadai, termasuk kemudian juga masalah-masalah ekonomi makro, proyeksi-proyeksi perusahaan ke depan, dan seterusnya. Tidak semua, tetapi ini secara umum. Ya. Dan kemudian juga mereka biasanya melakukan investasi hanya mengandalkan analisis teknikal. Dan mereka mudah sekali masuk dan mudah sekali juga panik. Jadi mereka sangat rentan ya terhadap isu-isu di pasar atau di bursa efek, dan kemudian itu akan mempengaruhi bagaimana keputusan atau tindakan-tindakan mereka. Dan mereka biasanya masuk pada saham-saham yang lagi viral pada saat itu. Nah, fakta-fakta di atas itu bisa menjelaskan bagaimana pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia selama bulan puasa ini. Berikut ini adalah 40 saham dengan kenaikan tertinggi selama bulan puasa. Jadi data ini diambil dengan kriteria pertama, saham tersebut memiliki kapitalisasi pasar di atas 1 triliun rupiah dan mereka sudah lebih dari 1 tahun listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini adalah tabel daftar dari perusahaan-perusahaan tersebut. Ada BEL, ada Sun, CSMI, dan seterusnya. Nah, ini totalnya ada 40 saham. Nah, dari 40 saham tersebut, kemudian saya mengelompokkan berdasarkan sektor. Nah, menjadi seperti ini. Jadi yang pertama adalah sektor energi. Jadi dari 40 tadi ada kita mengelompokkannya ke dalam beberapa sektor sesuai dengan sektornya. Nah, yang pertama adalah sektor energi. Itu ada 11 perusahaan yang masuk dalam kelompok 40 saham dengan kenaikan tertinggi selama bulan puasa. Dan secara persentase adalah 26% dari total 40 saham tersebut. Kemudian yang kedua transportasi, ada 2 emiten yang masuk di kelompok 40 saham dengan kinerja tertinggi selama bulan puasa. Itu ada 13%. Kemudian ada infrastruktur, ada 4 perusahaan, 12%. Teknologi, ada 2 perusahaan, 12%. Kemudian ada consumer cyclic, itu ada 8 perusahaan, 10%. Kemudian financial, ada 4 perusahaan, sebesar 7%. Industrial ada 2 perusahaan, dan itu adalah sebesar 6%. Consumer non-cyclic ada 3 perusahaan, 5%. Kemudian properti ada 2 perusahaan, dan itu adalah 4%. Demikian juga basic material sama 2 perusahaan dan 4%. Nah, tidak ada sektor healthcare di dalam 40 saham dengan kenaikan tertinggi. Nah,
Jadi kalau kita lihat kemudian data tersebut kita lihat di dalam bentuk chart, kita menemukan bahwa ada 3 sektor yang mendominasi, yaitu memiliki kenaikan tertinggi selama bulan puasa. Yang pertama adalah energi, 26,3% dari 4 perusahaan tadi. Kemudian yang kedua sektor transportasi, itu ada 12,6%. Dan yang ketiga infrastruktur, ada 12,2%. Nah, terlihat memang sektor energi, transportasi, dan infrastruktur itu menguasai 50% saham-saham dengan kinerja terbaik selama bulan puasa. Nah, sebetulnya ini mudah dipahami atau mudah dinalar. Kenapa? Karena misalnya kita lihat sektor energi ini kita semua tahu bahwa saat ini harga energi dunia memang sedang tinggi-tingginya. Dan tentu saja ini menjanjikan keuntungan besar bagi perusahaan-perusahaan di sektor energi. Apa saja saham-saham yang di sektor energi tersebut? Yang pertama adalah MCOL, itu kenaikannya 51,42%, Prima Andalan Mandiri. Kemudian yang kedua MBAP, kenaikannya 32,76%, Mitra Bara Adi Perdana Tbk. Lalu ada DUID 30,38%, Delta Dunia Makmur. HITS itu 29,83%, Humpus Intermoda Transportasi, BSSR itu 25,31%, Baramurti Sukses Sarana. Kemudian ada GEMS 24,48%, Golden Energy Mines, ada ADRO sebesar 18,86%, Adaro Energi Indonesia. Lalu SGER 18,18%, Sumber Global Energi, kemudian ada INDY 17,47%, Indika Energi Tbk. Lalu ada AKRA 16,90%, AKR Korporindo. Nah, terlihat bahwa di sektor energi ini justru didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam trading energi dan transportasi, seperti misalnya Prima Andalan Mandiri, Humpus Intermoda Tbk, dan juga AKR Korporindo. Nah, mengapa demikian? Karena memang revenue dari aktivitas trading dan distribusi itu jelas lebih cepat naik dibandingkan misalnya dengan aktivitas tambang yang memerlukan mobilitas peralatan yang tinggi, yang mahal, dan permodalan yang cukup tinggi ya untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Nah, oleh karena itu mengapa bidang trading dan transportasi itu justru yang mendominasi, bukan yang bergerak dalam industri primer. Kemudian yang kedua, di sektor transportasi dan logistik ada 2 emiten yang masuk di dalam 40 besar, yaitu TMAS dengan kenaikan 19,87%, PT Temas Tbk, kemudian SMDR dengan kenaikan 15,61%, Samudra Indonesia Tbk. Nah, di sektor transportasi memang 2 perusahaan ini saja yang menonjol ya. Keduanya ini naik disebabkan karena mereka melakukan investasi pengadaan armada kapal baru. Tentu saja ini memberikan potensi kenaikan revenue. Oleh karena itu kenapa kemudian sahamnya juga mengalami kenaikan yang baik selama bulan puasa. Di samping memang kita tahu bahwa sektor transportasi itu sangat diperlukan di dalam masa-masa puasa dan juga lebaran. Nah, yang ketiga adalah sektor infrastruktur. Nah, di sektor ini ada 4 perusahaan yang masuk dalam 40 besar. Yang pertama ISAT 35,27% kenaikannya, Indosat Tbk, kemudian JKON kenaikannya 20,25%, Jaya Konstruksi Manggala Pratama, kemudian EXCL, XL Asia Tbk itu mengalami kenaikan 19,03%, lalu ada GMFI, Garuda Maintenance Facility Asa Tbk naik 15,71%. Nah, Indosat itu adalah jelas terkait dengan mergernya bersama sesama layanan telepon seluler Tri. Kemudian EXCL pun juga terkait aktivitas merger akuisisi. Sedangkan Jaya Konstruksi Manggala Pratama itu adalah pemenang tender sirkuit Formula E di Ancol yang hampir rampung pekerjaannya. Oke, berikut kami juga mengelompokkan
emiten dengan performance terburuk selama bulan puasa. Jadi ada 40 saham yang kami ambil dengan kriteria yang sama, yaitu pertama memiliki kapitalisasi pasar di atas 1 triliun dan mereka sudah listing lebih dari 1 tahun. Nah, inilah daftar perusahaan-perusahaan yang masuk sebagai perusahaan dengan performance terburuk selama bulan puasa. 40 perusahaan dengan performance terburuk selama bulan puasa. Berikut ini listnya. Nah, kemudian kalau kita analisis, kira-kira sektor mana yang paling terpuruk selama bulan puasa? Yang pertama adalah ada healthcare, yaitu 22,3%. Yang kedua adalah sektor finansial, itu sebesar 18,7%. Dan yang berikutnya adalah consumer cyclic sebesar 11,9%. Nah, terlihat bahwa sektor healthcare, financial, dan consumer cyclic itu menguasai 50% saham-saham dengan kinerja terburuk selama bulan puasa. Nah, mengapa ketiga sektor tadi menjadi bottom line di dalam kinerjanya selama bulan puasa? Artinya mereka berkinerja terburuk. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Kalau kita lihat di sektor healthcare, jadi ada 3 perusahaan yang masuk dalam sektor healthcare, yaitu INAF dengan kenaikan minus 20,63%, Indofarma Tbk, lalu disusul oleh KAEF, Kimia Farma dengan kenaikan minus atau negatif 14,74%. Kemudian ada IRRA, Itamara Noraya, dengan kenaikan negatif 13,47%. Jadi perusahaan-perusahaan di sektor healthcare yang memang sedang menurun, Indofarma, Kimia Farma, Itamara Noraya, yang memang ketiganya terkait dengan penanganan COVID-19. Mulai dari kebutuhan obat, kemudian vaksin, sampai dengan jarum suntik. Nah, di saat pandemi, saham ini melejit dan sangat menjadi perebutan waktu itu, ya. Dan tetapi kondisi saat ini cukup menyedihkan karena menurun sangat drastis, dan mereka perusahaan-perusahaan ini terlanjur sudah melakukan sebuah investasi yang besar sepanjang pandemi kemarin. Misalnya mereka mengadakan investasi untuk pabrik masker, kemudian baju kesehatan, pabrik jarum suntik. Nah, kedepannya pasarnya tentu tidak akan sebesar di masa pandemi. Jadi ini akan menjadi problem yang signifikan bagi sektor healthcare, khususnya di 3 perusahaan ini. Kemudian yang kedua adalah sektor finansial. Nah, di sektor finansial ini ada beberapa perusahaan-perusahaan yang mengalami penurunan yang signifikan. Yang pertama adalah BCAP, MNC Capital Indonesia dengan penurunan negatif 25,53%. Kemudian Vico itu mengalami kenaikan negatif minus 23,15%, Victoria Investama Tbk. Lalu ada BBYB, PT Bank Nero Commerce, mengalami kenaikan negatif 26,62%, BGTG kenaikan negatifnya 16,58%, Bank Ganesha. Kemudian Arto, Bank Jago, kenaikannya negatif 15,58%. Kemudian ada BABP, Bank MNC Internasional, kenaikan negatif 15,56%, dan Nobu, Bank Nasional Nobu, kenaikan negatifnya 15,22%. BNBA, Bank Bumi Arta Tbk, mengalami kenaikan negatif 14,98%. Kemudian ada DNAR, Bank OK Indonesia, kenaikan negatif 13,71%. Ada BACA, Bank Capital Indonesia, mengalami kenaikan negatif 13,50%. Lalu yang terakhir adalah BBKP, Bank KB Bukopin Tbk, mengalami kenaikan negatif 13,01%. Nah, sepertinya masa-masa Bank Burem menjadi raksasa itu sudah berakhir, ya. Karena saat ini bank-bank kecil itu ternyata gagal untuk mendapatkan dana besar melalui skema right issue. Bahkan BABP saat right issue itu gagal mendapatkan mitra yang strategis, dan Haritanu sendiri itu hanya mengambil porsi kecil dari right issue tersebut. Lalu kemudian BBYB yang didukung oleh grup Alibaba pun kehilangan angin. BBKP itu kisruh internal dan mungkin masih terasa dampaknya.
secara keseluruhan saham-saham finansial di atas memang termasuk saham pom-pom. Sehingga ketika investor retail non institusi mau pulang kampung, ya terpaksa mereka close sahamnya apapun yang terjadi. Nah, itulah kemudian yang mengapa saham-saham sektor finansial selama bulan puasa mengalami keterpurukan. Yang ketiga adalah consumer cyclical. Di sektor ini ada sejumlah perusahaan yang mengalami kenaikan negatif tertinggi, yaitu yang pertama UFOE, Damai Sejahtera Abadi, kenaikan negatifnya 47,31%, DFAM, Davam Properti Indonesia, kenaikan negatif minus 23,45%, IPTV, MNC Vision Networks, itu kenaikan negatifnya 21,54%. Yang berikutnya adalah PTSP, Pioneer Indo Gourmet Indonesia, mengalami kenaikan negatif 19,11%. Kemudian MARI, itu adalah PT Mahaka Radio Integra, mengalami kenaikan negatif 16,11%. Lalu berikutnya adalah ECII, Electronic City Indonesia, kenaikan negatifnya selama bulan puasa adalah 14,77%. Yang berikutnya adalah ERAA, Era Jaya Swasembada Tbk, kenaikan negatifnya 13,22%. Ada MASA, Multistrada Arah Sarana, mengalami kenaikan negatif 12,93%. Dan yang terakhir adalah KPIG, MNC Land Tbk, mengalami kenaikan negatif 12,97%. Sama seperti di sektor finansial, di sektor cyclical, consumer cyclical pun terdapat cukup banyak saham pom-pom. Saham-saham seperti misalnya Mahaka Radio Integra, UFOE, KPIG, dan adalah beberapa di antaranya. Nah, di sisi lain, model bisnis perusahaan-perusahaan tersebut sudah ketinggalan zaman. Sebut saja misalnya Electronic City, Damai Sejahtera Abadi. Mereka masih menjual lewat store elektroniknya. Sementara jelas kita tahu Tokopedia, Shopee itu menjual barang yang sama secara online dengan harga yang lebih murah. Nah, jadi kita sekarang tahu apa yang menyebabkan performance mereka memburuk selama masa puasa. Di samping karena perilaku dari investor retail, tentu juga disebabkan oleh beberapa aspek-aspek makro atau aspek internal lain, seperti misalnya model bisnis yang tidak berubah, yang tidak mengikuti perkembangan zaman. Kemudian juga beberapa perusahaan yang mengalami kenaikan itu juga dipicu karena mereka melakukan aksi korporasi, seperti misalnya merger akuisisi, melakukan investasi di pabrik baru dan seterusnya, sehingga kemudian menyebabkan harga saham mereka juga terdongkrak naik. Jadi beberapa aspek tersebut itu menunjukkan bagaimana atau mempengaruhi bagaimana kinerja saham di Bursa Efek Indonesia selama bulan puasa. Dan khususnya memang di-trigger oleh fenomena mudik dan juga fenomena THR, di mana keduanya membutuhkan dana yang besar. Oleh karena itu kemudian mengapa investor-investor retail yang memiliki beberapa ciri tadi yang sudah saya sebutkan, itu dengan mudah melepas sahamnya ketika memang mereka membutuhkan dana yang cepat. Semoga analisis ini memberikan kepada kita gambaran bagaimana sebenarnya fenomena saham di masa-masa lebaran. Nah, analisis ini bisa memberikan gambaran atau memberikan satu proyeksi kira-kira bagaimana situasi di bulan puasa atau di lebaran-lebaran ke depan. Sektor-sektor apa yang patut kita perhatikan, sektor-sektor apa yang patut kita tinggalkan karena secara data mereka memang menunjukkan performance negatif. Jadi ketiga yang mengalami performance terburuk adalah healthcare, kemudian adalah financial, dan consumer cyclical. Nah, tetapi perusahaan-perusahaan yang ada di sektor transportasi, di sektor energi dan infrastruktur, itulah pemegang tiga sektor yang memegang kenaikan tertinggi selama masa puasa. Oke, terima kasih sudah menyimak. Semoga analisis ini memberikan inspirasi bagi kita, memberikan satu lesson learn apa yang harus kita lakukan di masa-masa yang akan datang pada situasi yang sama, situasi kira-kira puasa dan lebaran. Sekali lagi selamat menikmati.
berkumpul dengan keluarga selama masa mudik ini. Jangan lupa untuk tetap jaga prokes. Sampai jumpa di video-video berikutnya.